Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya buat mengenai komunikasi informasi akuntansi. Nah, teori komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam lingkungan umum. Sistem ini mungkin individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Informasi secara umum didefinisikan sebagai materi bermotif atau yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan sistem berinteraksi. Nah, adapun model-model komunikasinya ada 5. Yang pertama itu model Lasswell, di mana model tersebut sederhana tapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Model Shannon-Weaver, yaitu Claudius Nanon dan Warren Weaver pada tahun 1949 mengembangkan model matematis dari komunikasi. Yang model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat pelantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Nah, model SMCR Berlow, model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik. Dari model ini juga tidak dimasukkan konsep gangguan. Model Wechsler-Mechlin, model tersebut memiliki sejumlah implementasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Yang terakhir, model pemusatan komunikasi menekankan pada kesatuan informasi dan tindakan. Semua informasi merupakan konsekuensi dari tindakan. Melalui pemrosesan informasi, tindakan mungkin menghasilkan suatu informasi tambahan. Nah, ada pun variabel yang mempengaruhi komunikasi akuntansi, yaitu sumber. Nah, sumber itu terdiri dari kredibilitas, di mana kredibilitas ini secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, maka semakin besar efektivitasnya. Nah, efektivitasnya ini biasanya dipahami sebagai perubahan sikap ke arah yang disarankan oleh sumber. Nah, yang kedua itu kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang paling efektif yaitu akan lebih mudah jika terjadi sumber dan penerima adalah serupa. Nah, tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor kesamaan demografi, misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain sebagainya. Yang kedua itu faktor kesamaan kognitif, misalnya kesamaan sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, pesan. Yang kedua itu ada pesan. Nah, pesan itu terdiri dari 4. Yang pertama, organisasi pesan. Di mana organisasi pesan ini diartikan sebagai cara terbaik untuk mengorganisasi suatu pesan yang tergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan. Biasanya di masyarakat barat, pola pemikiran yang bersifat linear atau berurutan. Nah, prosesan linear ini merupakan karakteristik dari sebuah prosesan bahasa dan juga banyak aktivitas pemecahan masalah dan berpikir. Yang kedua itu perlakuan pesan, di mana perlakuan pesan ini sebagai pengulangan peningkatan pemahaman atas materi. Nah, referensi meningkat dengan adanya pengulangan atas fakta dan ide penting. Ringkasan yang menunjukkan, menyoroti, dan mengorientasi pembaca terhadap fakta penting juga meningkatkan pemahaman dan referensi pembaca. Yang ketiga itu saluran. Saluran ini diartikan sebagai pemahaman materi tertentu yang dapat diperbaiki dengan menggunakan jaringan selain dari media otak. Yang terakhir yaitu penerima, di mana ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang, demografi, budaya,
sikap, pengetahuan, pola perilaku, dan lain sebagainya, di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor ini, maka semakin mudah dan efektif komunikasi itu berjalan. Yang ketiga, analisis penerima. Seperti yang tadi saya sebutkan, hampir sama, tetapi ini mengenai analisisnya, di mana pengetahuan sangat berperan penting mengenai penerima itu, yang dapat digunakan untuk mendesain pesan yang lebih efektif dan menyampaikan melalui saluran yang paling sesuai untuk si penerima tersebut. Analisis jaringan, di mana struktur jaringan yang optimal bervariasi dengan fungsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terlibat dengan memanifestasi tugas produksi akan dilaksanakan fungsi mereka paling baik ketika mereka sangat terintegrasi. Nah, mereka berkepentingan dengan inovasi memerlukan sejumlah besar perluasan batasan, dan demikian mereka dapat melakukan fungsinya dengan paling baik ketika terhubung secara longgar. Yang keempat, umpan balik, di mana umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Dengan demikian, tujuan komunikasi adalah pemahaman dan bukannya arus penyebaran informasi satu arah dari sumber kepada penerima. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.